Ahoy, Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Perilaku cuci tangan pakai sabun jadi dasar perilaku bersih dan pencegahan penyakit termasuk COVID-19. Namun dilemanya, sabun yang kita pakai beberapa justru mengandung deterjen dan bahan kimia yang tidak ramah bagi lingkungan dan kesehatan. Dan di Kota Medan, iWash mengajak masyarakat membuat sabun cuci tangan sendiri dengan teknik ekoenzim. Perilaku cuci tangan pakai sabun CTPS menjadi salah satu cara pemutus rantai penularan penyakit termasuk virus corona. Masyarakat dianjurkan untuk sesering mungkin melakukannya sebelum maupun sesudah beraktivitas. Agar tidak selalu menggunakan sabun yang berasal dari bahan kimia, relawan ekoenzim mengedukasi masyarakat untuk membuat sabun organik. Selain ramah lingkungan, sabun ini juga ramah bagi tubuh dan murah. Deni Andayuni, relawan ekoenzim Indonesia mengungkapkan, sabun berbahan organik ini diracik dengan formula khusus. Komposisinya 1 kg molase kering, 1 kg jeruk-jerukan, 3,5 kg buah lerak, dan 10 liter air. Untuk uji lab itu agak susah karena beda orang yang membuat pasti beda bahan. Jadi kalau pabrikan kan semua sama bahannya, tapi kalau ini kan tergantung, misalnya nih hasil ekoenzim atau sabun organik yang pakai jeruk-jerukan sama pakai apel pasti ada zat-zat yang terkandung apel itu. Memang makanya kenapa kita tidak bisa membuat semacam standar untuk di lab, karena itu pasti beda hasilnya dari cara pembuatannya, dari cara bahan. Molase ini adalah sisa pengolahan gula. Bentuknya ada yang kering dan basah. Sedangkan jeruk-jerukan ini berfungsi sebagai pewangi. Bisa juga diganti dengan buah aromatik lain sesuai keinginan. Untuk menghasilkan busa alami, maka gunakan buah lerak sebagai deterjen tradisional. Lerak termasuk dalam keluarga tanaman beri. Lerak bukan tanaman lokal sumut, sehingga harus diperoleh dari Pulau Jawa. Kesemua bahan dimasukkan ke dalam 10 liter air. Uniknya, media air yang dipakai harus air sumur atau air hujan yang sudah diendapkan sekitar 1 malam. Jika menggunakan air pam, maka harus ada perlakuan khusus pada airnya, yakni 1 ml air harus dicampur dulu dengan 300 ml ekoenzim. Lalu diendapkan selama 5 jam dan setelahnya baru bisa diproses. Tujuannya agar fermentasi jadi sempurna. Selanjutnya racikan sabun ditutup rapat dan dibiarkan terfermentasi selama 3 bulan. Sabun cair organik ini bisa digunakan untuk sabun, sampo, bahkan jika tumbuh jamur pitera, maka bisa digunakan untuk masker wajah. Banyak manfaatnya. Kami diajari cara membuat sabun untuk yang secara organik ya, itu sangat manfaat kali. Dan kedua tadi kami diajari cara cuci tangan 6 langkah dan 6 waktu penting. Jadi di masa pandemik ini sangat bermanfaat sama kami untuk melaksanakan nanti cara-cara cuci tangan yang tadi 6 langkahnya, 6 waktu penting juga yang tadi sudah kami diajarin. Dengan diajarin tadi dengan harga yang murah, yang dapat dijangkau oleh seperti kami ini dapat terjangkau itu. Ayo kita manfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan untuk dibuat sebagai sabun organik, sebagai tadi kayak ekoenzim dan sebagainya, karena itu serba guna semuanya, multifungsi larutannya. Jadi nggak ada yang sulit untuk dilakukan kalau kita mau. Jadi prinsipnya sekarang kan harus mau. Apalagi dalam masa pandemi ini kita kan harus istilahnya bisa berkarya di rumah. Masa pandemi membuat kita harus sesering mungkin mencuci tangan. Tentu sabun organik yang bisa diproduksi dari rumah menjadi pilihan utama. Membawa manfaat bagi kesehatan, lingkungan, dan bonusnya dapat menghemat pengeluaran di masa pandemi.
Sektor pangan menjadi salah satu yang paling rentan akibat pandemi COVID-19. Oleh karenanya, Balai Besar Karantina Belawan berupaya menjaga kestabilan ketersediaan pangan untuk Sumatera Utara, terutama di segmen hortikultural dan perkebunan, serta mengajak awak media untuk bersama mengawal dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kestabilan dan mutu pangan Sumatera Utara yang diekspor maupun impor. Berdasarkan keterangan Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, sampai hari ini, ketahanan pangan Sumut masuk dalam kategori stabil. Kestabilan ini terjaga karena upaya pengaturan waktu panen hortikultura dan panen padi. Selain itu, indikator kestabilan pangan Sumut juga dapat diukur dari arus ekspor beberapa komoditi yang dikirim ke sejumlah negara luar. Di sektor perkebunan, ekspor Sumut didominasi oleh minyak kelapa sawit dan turunannya. Selanjutnya, diikuti oleh komoditi karet dan kopi. Sedangkan untuk hortikulturanya, ada kubis yang diekspor ke Taiwan, ubi ke Jepang, ubi jalar, kecombrang, dan lain-lain. Dalam hal ini, ada perubahan permintaan pasar di masa pandemi yang awalnya banyak meminta hasil perkebunan, kini beralih ke permintaan tanaman hortikultura. Untuk mempercepat laju pertumbuhan ekspor Sumut, Balai Besar Karantina Pertanian Belawan juga menyusun strategi. Pertama, bekerja sama dengan Bea Cukai untuk mempercepat pemeriksaan arus barang serta melakukan karantina. Kedua, melakukan layanan prioritas dan layanan komoditi. Ketiga, menginisiasi desa binaan gerakan 3 kali ekspor atau desa gratis. Dan terakhir, membuat aplikasi One Take One Go untuk melayani segala urusan ekspor. Kita membina petani melalui desa gratis, desa gerakan 3 kali ekspor. Kemudian kita mengadakan pembimbingan, sosialisasi juga kepada petani dan calon eksportir. Kemudian juga kita menggandeng calon eksportir dengan yang sudah ekspor. Nah, jadi semacam ada pembimbingan dari eksportir kepada calon eksportir. Kemudian kita juga menginformasikan, kita membuat namanya inovasi Pojok Ekspor Belawan. Pojok Ekspor Belawan itu adalah suatu inovasi yang memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang ekspor. Tadi kita dapat informasi tentang literasi tentang ekspor ya, tentang kegiatan ekspor, juga kemudian data-data ekspor komoditi yang menjadi unggulan di Sumatera Utara. Saya pikir ini sebuah kegiatan yang bagus ya untuk selain meningkatkan hubungan antara jurnalis dan Balai Karantina juga membantu kita para jurnalis untuk memahami sebenarnya bagaimana kegiatan ekspor itu, sehingga kita bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan lebih baik bagaimana kemudian proses kegiatan ekspor dalam rangka mendukung kegiatan pertanian juga tentunya, sehingga kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan perekonomian nasional pastinya lewat kegiatan pertanian dan ekspor pertanian itu. Diharapkan diskusi bersama Balai Besar Karantina Pertanian Belawan dengan insan pers dapat membuka segala informasi tentang aktivitas ekspor-impor Sumut kepada masyarakat, sehingga semua dapat mengawal pertumbuhan ekspor dan impor di Sumut. Sekelompok milenial Medan yang tergabung dalam komunitas CIA atau Charity in Action tak henti menjalankan sejumlah kegiatan sosial demi membantu masyarakat yang membutuhkan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Mereka rutin mengunjungi masyarakat prasejahtera sambil memberikan bantuan berupa sembako. Prihatin dengan kondisi masyarakat prasejahtera di Kota Medan yang kian sulit dengan adanya pandemi COVID-19, sekelompok anak muda Medan yang tergabung dalam komunitas Charity in Action melakukan aksi kemanusiaan. Mereka memberikan bantuan berupa sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula,
teh, biskuit, dan oat kepada masyarakat yang membutuhkan. Sembako yang dibagikan hari ini bersumber dari donasi para relawan Charity in Action yang berjumlah sekitar 140 orang. Sasaran mereka adalah keluarga yang kurang mampu, khususnya para lansia. Selain membagikan sembako, anak-anak muda milenial Medan ini memiliki sejumlah program lain seperti makanan gratis untuk pemulung dan anak jalanan, pengobatan gratis, beasiswa sekolah, hingga pembangunan fasilitas umum di panti asuhan maupun di panti jompo. Hari ini kita bakal bagi beras ke bantuan rumah tangga dan kita bagi buku dhamma. Kita biasanya taruhnya di wihara. Targetnya hari ini kita ada 6 rumah tangga. Yang pertama itu ada bapak-bapak, dia 2 matanya tunanetra sebelumnya akibat katarak. Nah, Jumat 2 minggu lalu kita baru bawa bapak ini operasi katarak. Dan 1 matanya itu udah gak tertolong lagi, sisa 1 mata. Nah, 1 mata ini sempat tertolong. Dan sekarang bapaknya udah bisa lihat sih 1 mata. Dan hari ini kita akan kasih bantuan. Ya, dan hari ini kita bakal kasih beras. Salah satu lansia penerima bantuan sembako adalah Ajin, warga Medan Marelan. Pria berusia 66 tahun ini sudah kehilangan penglihatannya selama 2 tahun akibat katarak. Namun berkat bantuan dari komunitas CIA, Ajin mendapatkan pengobatan katarak gratis sehingga kini ia dapat melihat kembali. Bantuinnya kayak kasih sembako lah. Terus habis itu terutama yang paling dibantu nih soal mata papa saya. Dari awal lah mereka bantu dari mulai biaya transportasi ke sananya, terus habis itu untuk biaya matanya lah pokoknya istilahnya. Ya semoga diberikan rezeki lah berlimpah gitu. Terus terima kasih udah membantu. Soalnya kan kayak susah sih cari orang yang membantu kan. Apalagi kan kita nggak ada hubungan sama sekali. Aku kan juga nggak kenal sama mereka awalnya. Cuman dari situ bisa kenal dan terima kasih sih udah bantu banyak gitu aja sih. Bahagia sih. Seperti prinsip Pareto 80-20. Kadang kita sehari-hari, kita spend uang kita 80%. Misalnya beli baju baru, itu kan butuh banyak uang. Beli gadget baru, itu kan 80% spending kita dari total gaji. Tapi kepuasannya cuma 20% ibaratnya. Tetapi kalau di charity ini mungkin kita hanya kasih 20% dari total income kita. Tapi rasa puasnya itu lebih bisa 80%. Setelah membagikan ratusan sembako, para relawan Charity in Action berbagi buku dhamma kepada masyarakat untuk menyebarkan ajaran kebajikan dari Sang Buddha. Semoga para milenial ini dapat terus tumbuh dan berkontribusi besar bagi bangsa dan negara. Tahun 2020, tahun bersejarah bagi peradaban dunia. Sejak virus corona merebak menjadi pandemi, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat global terkena imbasnya. Meski kasus corona belum juga selesai, kita perlu memulihkan segala keadaan. Kita lihat bagaimana warga Medan berusaha tangguh di tengah pandemi. Sudah hampir setahun kita mengalami pandemi. Nah, banyak aspek kehidupan yang berubah, bahkan secara global. Nah, namun sampai hari ini juga pandemi terus berlanjut, bahkan tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Nah, kita pun dituntut untuk menjadi masyarakat yang adaptif dalam kondisi ini. Nah, dalam segmen sekitar kita, saya akan mengajak Anda untuk melihat masyarakat Kota Medan bagaimana bisa tangguh ditempa oleh pandemi. Ikuti terus perjalanan saya. Kota Medan masih berstatus zona merah. Data terbaru awal Desember 2020, ada sekitar 11.466 suspek COVID-19. Positif sebanyak 8.102 orang, 978 orang dirawat, 6.797 dinyatakan sembuh, dan 327 orang dinyatakan meninggal dunia. Grafik data ini terus meningkat di tahun 2020, dan terus diupayakan akan melandai pada 2021.
kita menghadapi badai pandemi yang sama, namun dengan kondisi yang berbeda-beda. Pandemi yang datang dengan berbagai masalah, namun menuntun kita pada semangat gotong royong, saling meringankan beban. Pemko Medan sudah berupaya lewat kebijakannya, bantuan dana COVID-19 dan sarana prasarana di segala lini kehidupan warga Medan yang terimbas pandemi. Tentu masih ada kekurangan. Kekosongan ini lantas diisi oleh aksi-aksi solidaritas dari masyarakat Medan sendiri. Terbatasnya kegiatan berinteraksi, bekerja, hingga beribadah, merenggut kebutuhan pendidikan, ekonomi, sosial, dan spiritual warga Medan. Kondisi ini jadi awal spirit gotong royong, berbagai lapisan masyarakat baik individu ataupun kelompok, beramai-ramai saling meringankan beban. Memberi bantuan pasokan alat perlindungan diri, alat kesehatan, sembako, masker, hand sanitizer, sabun. Di dunia pendidikan, ada bantuan kuota internet, layanan wifi gratis. Di sektor ekonomi, bantuan sembako, bantuan finansial, serta pemberdayaan ekonomi. Dan masih banyak bantuan materi dan moral yang muncul di masa pandemi karena adanya rasa senasib sepenanggungan. Untuk menghadapi pandemi ini, saya melihat kebersamaan kita ya dari seluruh komponen masyarakat itu menjadi salah satu modal utama kita untuk tetap bisa hidup ya bersama, untuk tetap bisa menghadapi apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya yang terkait dengan pandemi. Merujuk data Bank Indonesia, perekonomian Sumut turun triwulan kedua 2020 atau sejak April sampai Juni, yakni di angka minus 2,37%. Lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencapai 4,65%. Angka ini kali pertama terjadi sejak krisis 1998. Penurunan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga karena pembatasan sosial. Investasi menurun karena banyak warga Medan yang kehilangan pekerjaan. Dan laju ekspor yang terganggu akibat lockdown. Ini di skala ekonomi makro, begitu pula terjadi pada level mikro. Terjadi blocking distribusi. Blocking distribusi ini artinya karena physical contact dikurangi, pergeseran antar lokasi juga terbatas, beberapa kebijakan pemutusan distribusi, ekspor impor terhambat, penerbangan terhambat, kemudian untuk yang volumenya lebih sederhana dalam kota juga orang mulai mengurangi bergerak, itu membuat efek transaksi jadi sangat berkurang. Berdasarkan kondisi terkini, pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga dan 4 tahun 2020, yakni Juli sampai Desember, diperkirakan membaik. Karena didorong penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) serta roda ekonomi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang mulai berjalan kembali. Tidak hanya perbaikan secara makro, di level ekonomi mikro, Medan juga bisa pulih dari krisis. Filosofi dasar pebisnis adalah sesuatu yang tidak bisa diukur, nggak bisa diatur. Harus tetap bertahan hidup lah, kan itu. Hal-hal yang sifatnya kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier itu disisihkan dulu. Jadi berhemat-hemat saat ini. Nah, yang berikutnya saya lebih menyarankan bagaimana caranya agar kita tetap fokus dengan target bisnis dengan merubah strateginya. Tentu saja dengan mulai merespon potensi tumbuhnya musim semi baru nanti setelah pandemi. Perilaku pasar berubah, kemudian perilaku kompetisi berubah. Dan saat ini udah mulai muncul gitu. Menggunakan media online lebih tinggi sekarang, itu perilaku pasar. Nah, kemudian perilaku kompetisi. Pesaing juga sudah mulai merespon model-model jualan online.
Hasil survei WHO Oktober 2020 menunjukkan pandemi telah mengganggu atau menghentikan layanan kesehatan mental di 93% negara. Padahal, permintaan layanan ini meningkat di masa pandemi. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan 6,8% dari 260 juta penduduk Indonesia pernah menderita gangguan kecemasan selama pandemi. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang berjuang menghadapi perubahan drastis di masa pandemi. Data BKKBN, 90% stres di masa pandemi dialami oleh keluarga. Masalah umumnya berupa kesulitan belajar, kecemasan, stres, gangguan mood, dan depresi. Mengutip laman Satgas COVID-19, 3 masalah psikologis yang ditemui yakni kondisi cemas, depresi, dan trauma psikologis. Sejak April, pemerintah memang sudah meluncurkan layanan konsultasi psikologis Sehat Jiwa atau Sejiwa yang bisa diakses di hotline COVID-19 nasional 119. Namun, sudah sejauh mana layanan tersebut menjangkau warga Medan? Penguatan psikologis di tiap keluarga perlu dijalankan, atau bahkan perlu sarana krisis center untuk merespon situasi darurat kesehatan jiwa masyarakat Kota Medan sebagai bentuk bantuan psikososial. Setiap orang gitu ya, saya mengatakan setiap orang yang bisa belajar dari situasi ini pasti akan menjadi lebih tangguh gitu. Tapi ketika ada orang yang tidak mau belajar ya dengan keadaan ini, jadi misalnya ya seperti orang tadi yang meratapi diri ya, berkeluh kesah terus gitu, menyalahkan situasi dan keadaan gitu ya, atau menyalahkan orang lain karena situasi gitu. Ya tentu dia tidak akan belajar menjadi orang yang lebih tangguh gitu. Karena setiap peristiwa yang kita hadapi kan itu harus kita maknai ya, the meaning of suffering. Kita menderita memang semua kan, tapi bagaimana kita bisa mengambil makna dari penderitaan yang sedang kita hadapi. Nah, ada hikmahnya, salah satunya tadi. Tangguh di tempat pandemi. Inilah mental yang harus kita bangun di masyarakat, ekonomi, dan keluarga. 2020 sudah cukup menjadi babak awal menghimpun pengalaman menghadapi pandemi. Maka di tahun berikutnya kita harus pulih demi menyambut musim semi pasca pandemi. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.